Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gelarista dengan NPM 20110600070. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha. Pengertian usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Dapat saya gambarkan. Jadi usaha itu adalah gaya yang diberikan kepada benda A pada titik awal sampai ke titik akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus dari usaha atau dilambangkan dengan W adalah W sama dengan F dikali S. F itu merupakan gaya dan S merupakan jarak. Lebih jelasnya, saya akan memberikan keterangan dari lambang rumus usaha yang telah saya jelaskan tadi. W, sekali lagi, itu adalah usaha dengan satuannya adalah Joule. Dan F itu adalah gaya dengan satuan Newton. Dan S itu adalah jarak perpindahan, dilambangkan dengan meter. Ini adalah satuannya. Rumus usaha yang pertama tadi adalah W sama dengan F kali S. Rumus ini berlaku pada bidang datar. Beda lagi ketika miring. Ketika miring, penjelasannya seperti yang kita ketahui, gaya dan jarak merupakan besaran vektor. Usaha merupakan hasil perkalian dot antara gaya dan jarak, sehingga kita perlu mengalihkan komponen vektor yang searah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar di bawah ini. Saya akan gambarkan sebuah kotak yang akan berpindah sejauh ini, dan di sini ada orang yang menarik entah dengan tali atau apapun itu. Nah, dia akan membentuk sudut nih. Ini F-nya, ini jaraknya, ini theta, ini gaya, dan di sini adalah F cos theta. Mengingat bahwa usaha merupakan perkalian dot tadi, maka dapat disimpulkan dari gambar ini bahwa rumus dari usaha itu sama dengan F cos theta dikali S. Ini adalah rumusnya. Nah, dengan syarat theta itu adalah sudut antara tali dengan bidang kotak. Jadi bisa dilihat antara tali dengan bidang kotak ini. Ini adalah sudut tetanya. Pada umumnya kita hanya menyebutkan nilai usaha itu nilai mutlak saja. Padahal nilai dari usaha ini sendiri itu bisa saja bernilai positif, bisa saja bernilai negatif, dan juga bisa bernilai 0. Sebabnya yaitu usaha akan dikatakan negatif jika benda atau sistem tersebut melakukan usaha terhadap pemberi gaya, atau lebih mudahnya ketika gaya dan perpindahannya berlawanan arah. Sedangkan ketika gaya dan perpindahannya searah, maka usaha akan bernilai positif.
Namun, ketika benda tersebut tidak mengalami perubahan keadaan, maka usahanya bernilai 0. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal dari rumus yang pertama, yaitu W sama dengan F dikali S, merupakan bidang datar. Soalnya, Danu menarik sebuah kotak dengan gaya sebesar 20 Newton lurus ke kanan, sehingga kotak berpindah sejauh 5 meter. Jika arah gaya yang diberikan Danu searah dengan usaha yang dilakukan Danu adalah, diketahui F atau usaha 20 Newton dan jaraknya adalah 5 meter. Ditanya W. Nah, ini masih mudah ya teman-teman, soalnya jadinya bisa langsung dimasukin dengan rumus W sama dengan F kali S. Jadi F-nya 20 Newton dikali S-nya 5 meter, jadi sama dengan 100 Joule. Selesai. Contoh soal kedua. Pada bidang miring, contohnya dengan rumus tadi W sama dengan F cos theta dikali S. Nah, ini rumusnya. Soalnya, benda bermasa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter adalah, bisa diketahui bahwa F-nya 100 Newton. Sudut tetanya adalah 60 derajat. Karena di sini rumusnya cos theta, jadi saya akan jelaskan langsung. Cos theta-nya sama dengan cos 60 derajat sama dengan 0,5 atau setengah. Terus S-nya atau jaraknya itu adalah 5 meter. Karena sudah diketahui semua, jadi langsung bisa dimasukkan ke rumus. Gayanya 100 Newton kali 0,5 dikali S-nya jaraknya yaitu 5 meter. Jadi hasil dari perkaliannya adalah 250 Joule. Selesai.